Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Rektor UIN Suskor Riau, Profesor Dr. Haji Hairunas Rajab. Ya, ini junior saya. Jadi beliau masih sangat muda dan sangat prospek ya di masa yang akan datang sebagai calon pemimpin umat, bangsa dan negara kita. Insya Allah beliau akan tetap dalam karirnya, dalam sehat. Dan tadi kita lihat luar biasa penyampaian beliau sebagai seorang yang menekuni bidang psikologis ya, atau psikolog ya. Jadi nampak sekali getaran-getaran jiwa itu tadi bergulir di tengah kita semua ya, getaran jiwa beliau ya. Yang saya hormati Ketua STAI Ibnu Sina Batam dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, seluruh pengelola, para dosen, sivitas akademika dari STAI Ibnu Sina, seluruh mahasiswa, hadirin hadirat yang berbahagia. Kepada kami juga disampaikan permintaan untuk menyampaikan beberapa materi pengantar, yaitu tentang peran PT KIS dalam cetak generasi yang unggul dan bermartabat. Kami menangkap di sini ada 3 kunci. Pertama, peran PT KIS, kedua adalah generasi yang unggul, dan ketiga adalah generasi yang bermartabat. Inilah kata kunci yang kami pahami dalam konteks ini yang akan kita bahas mungkin beberapa puluh menit ke depan. Kami tidak perlu bacakan dasar-dasar pemikiran secara Islami, seperti apa sebenarnya konsep Islam di dalam memberikan tentang keunggulan-keunggulan dan martabat itu ya. Nanti bisa dilihat saja dalam paper saya, dalam surah At-Tin ayat 3 misalnya bisa kita temukan. Mungkin juga dalam Ali Imran ayat 110 juga ada di sana tentang bagaimana keberadaan kita, kuntum khaira ummah. Demikian juga dalam surah Ar-Rahman di mana Allah menantang kita, silakan Anda kalau bisa jelajahi bumi dan langit, dimanapun kamu mampu, kamu mau silakan, tapi harus dengan kekuatan. Kekuatan itu apa? Kata Allah adalah ilmu dan skill. Nanti juga di sini akan kita lihat. Kemudian berikutnya di Ali Imran juga 190, Allah juga tantang kita dalam ciptaan bumi dan langit, silih bergantinya malam dan siang, itu adalah diperuntukkan bagi orang yang berakal. Ini saya kira adalah orang-orang yang unggul atau ulul albab yang bisa memahami tentang hakikat bumi dan langit, penciptaannya dan serta pemberdayaannya untuk kemaslahatan kemanusiaan. Nah, ini semua juga adalah tantangan-tantangan bagi kita, bagi sumber daya manusia lembaga pendidikan Islam untuk bicara tentang keunggulan dan martabat. Nanti boleh kita dalami dalam diskusi kita. Berikutnya juga dalam surah Al-Muluk sama juga, dia menjadikan bumi dan langit, kemudian juga dia memberikan rezeki pada kita, dan juga dia menantang kita, silakan kamu jelajahi bumi ini. Nah, artinya kita ditantang ke seluruh dunia ya, menjelajahi dunia. Kata Rasulullah itu ilmu seseorang itu adalah tergantung dari perjalanannya. Makin jauh perjalanannya, sejauh itulah ilmunya. Jadi kalau dia hanya nongkrong di Batam saja, ya sebegitulah ilmunya gitu. Nyebranglah sedikit gitu kan. Seperti Pak Rektor tadi ya, ke Malaysia, kemudian ke UM beliau. Nah, itu perpanjangan jalan itu menunjukkan bahwa panjangnya ilmu seseorang. Ini tantangan juga. Nanti ada korelasinya materi ini dengan yang saya sampaikan pada bagian akhir ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berangkat dari lembaga PT KIS. Hari ini lembaga PT KIS ini ada 333 buah di seluruh tanah air. Jadi PT KIS ini adalah pendidikan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan berbasis agama Islam dengan prodi dan nomenklatur keilmuan keislaman. Yang kita lihat di sini adalah pada warna yang hijau. Sekolah tinggi swasta itu ada 206. Nah, Ibnu Sina itu ada di posisi 35 di dalam
urutan dari sekolah tinggi swasta itu. Ada yang lain juga, ada institut, ada universitas. Saya kira nggak perlu saya bahas. Nah, di sini artinya posisi Ibnu Sina ya artinya cukup diperhitungkan. Dari 206, posisi Ibnu Sina ada di 35. Setidaknya dari urutan itu juga menunjukkan bahwa dinamika sebuah perguruan tinggi. Nah, artinya kalau dari 206 kita pada posisi 35, ya lumayan itu di posisi 50 besar lah ya, atau 40 besar. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa Ibnu Sina Batam juga cukup menggeliat dan dinamis di dalam mengcreate, melakukan inovasi dan melakukan berbagai kreasi-kreasi terhadap lembaga dan juga SDM-nya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang lebih berkembang ke depan. Apalagi hari ini kan ada tagihan-tagihan, ada peluang-peluang kita bisa melakukan transformasi. Nah, kalau bisa ya Ibnu Sina jangan hanya sekedar menuju ke institut, kalau perlu jadi universitas sekalian. Mumpung ini Pak Rektor, ada Ketua Kepertes Wilayah 13 yang sekarang menjabat juga sekaligus Rektor, ya kenapa tidak? Sampaikanlah suara hati itu, ya artinya tinggal bagaimana mengemas segi apakah sarana prasarana, sumber daya manusia, manajerial dan sebagainya. Kalau saya melihat bahwa kondisi Ibnu Sina ini juga sangat mungkin kalau ingin memang melakukan transformasi itu. Jadi jangan tanggung-tanggung dari sekolah tinggi ya langsung sekalian ke universitas. Kenapa tidak? Kalau ini bisa jadikan sebuah tantangan dan peluang untuk pengembangan perguruan tinggi ya di Batam. Saya melihat geliat sumber daya manusia di Batam juga luar biasa. Artinya perguruan-perguruan tinggi pun harus bisa menyelaraskan dengan perkembangan sumber daya manusia yang juga saya lihat kompetisinya, kompetitif advantage-nya itu luar biasa di Batam ini, karena dia sangat dekat dengan pintu gerbang dunia internasional. Nah, saya juga mendengar dari beberapa informasi mahasiswa-mahasiswa S3 kita yang di Batam, yang kuliah di Jambi, banyak perguruan tinggi swasta di sana juga yang sudah punya grade-nya internasional, universitas, tapi umum gitu. Nah, kenapa tidak kita dorong ya swasta yang berbasis keagamaan ini juga punya kekuatan untuk bisa kompetitif untuk masuk dalam pertarungan atau kompetisi global ini dengan keunggulan-keunggulan bersaing. Kalau saya cenderung jangan hanya nanti kalau berubah jadi IAI gitu atau Institut Agama Islam, tapi kita mohon pada Pak Rektor dan Kepertes Wilayah 12 ini bisa mendorong langsung ke universitas. Tinggal bagaimana nanti mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk perubahan-perubahan itu. Karena ini peluang saya kira dan kesempatan. Jadi it's now or never ya. Kalau tidak kita sekarang memulainya, kapan lagi? Apalagi saya tahu persis bahwa di Batam menggeliat sekali yang ngambil program S3 ini. Cukup banyak. Kalau dulu kan hanya ada Pak Api ya, ada siapa lagi, Ibu Nur ya, Pak Hamzah. Nah, sekarang udah ada 3 kelas di Batam itu yang buka program S3. Ada kelas 1, 2, 3. Sekarang udah di semester 2 semua itu. Dalam proses ke arah penyelesaian. Nah, ini artinya geliat SDM ini artinya mereka-mereka yang dari perguruan tinggi agama Islam ini artinya mereka sudah sangat melihat peluang-peluang itu, kompetisi itu. Kalau tidak melakukan inovasi, tidak melakukan berbagai penyesuaian, adaptasi, ya mereka akan collapse. Artinya kalau dalam manajemen itu dikenal dengan innovation or die. Kalau tidak melakukan inovasi, ya kita gulung tikar, kita tutup, kita tiarap, kalah oleh lingkungan kita yang bergerak cepat, yang mereka melakukan kreasi lompatan demi lompatan. Sementara perguruan tinggi kita Islam ini selalu berada di bayang-bayang. Kalau ibarat matahari itu, bayang-bayangnya bukan bayang-bayang matahari di tengah hari, tapi kalau tidak di sebelum siang atau setelah sore, seperti matahari sudah mau tenggelam.
Jadi kalau tidak di sunlight, dia di sunsetnya. Jadi kalau tidak mataharinya baru mau terbit, matahari mau tenggelam. Jadi tetap aja warnanya selalu dalam bayang-bayang. Tapi tidak pernah kreasi inovasi itu perguruan tinggi Islam ini saya lihat dia berada katakan sejajar dalam lokomotif perkembangan kebijakan yang dikembangkan oleh Diknas. Nah ini tantangan bagi kita selalu berada dalam bayang-bayang itu. Jadi kapan kita ini betul-betul menjadi matahari yang di depan, tapi bukan lagi menjadi bayang-bayang daripada perkembangan, kemajuan, dan juga berbagai katakanlah terobosan baru di dalam dunia pendidikan. Ini saya kira menjadi tantangan bagi kita semua untuk menuju katakanlah menuju dunia, menuju kelas dunia yang sekarang menjadi tren ya, kebutuhan. Peran PT KIS yaitu antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ini saya kira peran yang normatif. Siapapun kita pasti tahu namanya Tridharma perguruan tinggi. Tapi ada peran lain yang saya kira yang kekinian dan ke depan, yang memang dibutuhkan, yang harus memang dilakukan sebagai katakan competitive apprentice menuju pendidikan yang bisa kompetitif dengan pendidikan dunia. Di antaranya apa? Adalah melahirkan lulusan yang unggul dan bermartabat, seperti tema yang dituangkan oleh panitia. Nah ini saya kira yang futuristik itu, yang punya currently dan futuristik. Currently itu kekinian, artinya melihat kebutuhan dalam perspektif kekinian, kedisinian, dan kemudian futuristik itu melihat dari perspektif ke masa depan. Saya kira ini yang paling penting kita pikirkan, kita kemas. Dan kalau istilah Edward Sellis itu bahwa lembaga pendidikan itu kan adalah lembaga industri. Dan lembaga industri itu dia terikat dengan pasar, market. Artinya antara lembaga industri sebagai produk daripada produsennya atau produsen produk, nah mereka sangat tergantung pada konsumen. Artinya bagaimana hari ini perguruan tinggi ini bisa menselaraskan antara produk mereka sebagai industri SDM dengan pasar yang membutuhkan produk itu. Kenapa yang terjadi ketika sebuah lembaga pendidikan tinggi tidak membuat sebuah kemasan-kemasan atau istilahnya packaging SDM itu dalam kebutuhan pasar, maka dia akan menjadi sebuah produksi yang overload. Overload artinya dia selalu mengeluarkan produk, tapi produk itu tidak dipakai oleh pasar, tidak dibeli oleh pasar. Akibatnya apa? Produk kita itu dijual murah, dijual kodian, dijual bal dalam jumlah besar, tapi nilainya rendah. Malah ada yang tidak berharga sama sekali. Nah itu resikonya kalau sebuah lembaga industri yang melakukan produksi tidak memikirkan pasar, market. Maka itu hari ini yang tren dalam pemasaran pendidikan itu bukunya Kotler yang beliau tulis dalam Marketing in Education. Jadi pemasaran di dalam pendidikan. Nah, pemasaran pendidikan itu apa yang perlu dilihat adalah bagaimana sebuah lembaga industri, lembaga pendidikan itu mengemas packaging mereka itu, kemudian mereka bisa membuat sebuah image jualan atau produk mereka itu adalah punya keunggulan. Nah, disinilah tantangan bagi perguruan tinggi. Jadi yang dijual itu sebenarnya image-nya itu, bukan produknya langsung gitu, tapi image itu yang dijual duluan. Contoh misalnya hari ini berseliweran lembaga-lembaga, badan-badan yang namanya franchise. Apakah itu franchise di produk makanan seperti KFC, McD, ya, dan lain-lain. Atau juga franchise itu lembaga pendidikan hari ini. Dulu kita mengenal franchise hanya di lembaga perusahaan makanan. Tapi sekarang udah masuk dunia pendidikan. Satu nama bagi mereka, tapi mereka bikin seluruh dunia. Sama dengan kayak mereka membangun KFC itu. Satu nama, tapi mereka bangun di seluruh dunia dengan standar yang sama, kualitas yang sama, kemampuan skill yang sama, keilmuan yang sama. Nah, itulah yang franchise. Nah, inilah yang kelak akan menghancurkan, membuat kolab lembaga-lembaga pendidikan kita yang tidak mampu memiliki competitive advantage itu, keunggulan bersaing. Maka
Maka itu tidak ada pilihan lain. Lembaga-lembaga yang katakanlah kemasan-kemasan Islam ini, yang sekarang tadi banyak, saya katakan 333 macam, 330 tempat, 33 tempat. Kalau ini tidak segera melakukan packaging, tidak segera melakukan inovasi, maka berlakulah dikatakan tadi dalam konsep manajemen, innovation or die. Kenapa kita udah masuk pada era revolusi industri 4 yang memang berbasis pada teknologi yang gila-gilaan itu ya, high technology. Sebentar lagi juga akan masuk pada teknologi R5-nya gitu, 5.0, yang juga selain teknologi juga sudah mulai memikirkan tentang dimensi kemanusiaan. Nah, bicara tentang dimensi kemanusiaan adalah bicara tentang keunggulan tadi. Apa keunggulan untuk bisa masuk R5 itu? Kalau R4 oke lah, dia masih bermain di dalam teknologi-teknologi yang canggih. Tapi R5 itu ada keunggulan-keunggulan manusia yang bisa bersinergi dengan mesin. Nah, disinilah tagihan lagi lembaga, mau tidak mau, suka atau tidak, ikhlas atau tidak, melakukan inovasi itu, melakukan perubahan. Jadi kalau tidak melakukan perubahan, siap-siap. Motonya sudah ada, innovation or die. Lembaga itu akan mati. Mati itu artinya bisa dia ditinggalkan oleh konsumennya, pasarnya, bisa dia sendiri, karena tidak ada lagi peserta didik, ya otomatis gulung tikar. Ibaratkan jualan, nggak ada yang beli, produk terus. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak dihargai, tidak dinilai. Nah, seperti itulah SDM kita hari ini, yang banyak, yang besar, yang mana perguruan-perguruan tinggi kita disadar atau tidak baru mampu mengantarkan outputnya dan outcome-nya ke terminal pengangguran secara masif. Nah, inilah tantangan bagi kita untuk membangun currently dan futuristik itu. Ini peran PT KIS saya kira yang ditagih hari ini dan ke depan. Kalau tidak ingin mereka mati pelan-pelan atau dimatikan atau mati suri, sehingga dia kehilangan ruhnya di dalam kompetisi global. Berikutnya, world class education. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa world class education itu, pendidikan kelas dunia itu adalah prestis, yaitu sebuah prestis, harga diri, juga sebuah tampilan performance yang elitis. Jadi saya katakan orang yang berada di kelas dunia itu punya PD-nya luar biasa. Penampilan mereka dengan kapasitas SDM-nya, dengan berbagai skill, keilmuan, pengembangan nomenklatur, pengembangan prodi-prodi baru, dan kemudian lagi yang lebih penting adalah sinergi mereka dengan dunia global, di mana mereka yang world class education itu, seperti saya katakan tadi, kehadiran mereka seperti franchise. Belum selesai alumninya, itu sudah diinden oleh lembaga atau badan-badan tertentu secara global. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah perguruan tinggi internasional itu bukan malah dia ditinggalkan, tapi malah dikejar oleh konsumen kita. Begitulah. Kenapa? Karena mereka sudah masuk dalam wilayah franchise itu. Standarnya jelas, legalitasnya jelas, profesionalitasnya jelas, semua terukur. Inilah pendidikan world class itu. Ini diantaranya yang saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan WCA itu ya, world class education itu. Pertama adalah globalisasi telah menjadi lokomotif penting bahwa pendidikan ke internasionalisasi. Pendidikan menuju pendidikan kelas dunia. Artinya globalisasi ini menarik semua lembaga pendidikan. Mau tidak mau kita dibawa ke kelas dunia. Mau tidak mau kita dibawa ke dalam pertarungan dunia. Mau tidak mau, ikhlas atau tidak, kita dibawa dalam kompetisi global. Jadi walaupun misal Ibnu Sina ini di Batam, kompetitor Anda bukan saja di Batam, tapi juga di lingkungan di sana, di luar negeri dan segala macam. Karena pendidikan kita juga masuk dalam dunia web. Ada webmetrik misalnya, atau webometrik. Ada juga jaringan-jaringan kita yang juga tidak mau masuk ke dunia internasional. Apakah bukunya, apakah jurnalnya, apakah lembaganya. Artinya orang semua bisa lihat pada ranking berapa kita, pada posisi apa kita, keunggulan apa yang kita punya, atau nggak punya keunggulan. Nah, jadi artinya hari ini, suka atau tidak, semua lembaga pendidikan ditarik oleh globalisasi ini untuk menuju dunia. Itu statement kunci saya dalam materi ini. Yang kedua, globalisasi telah menyuguhkan indikator pendidikan internasional.
dalam kapasitas kelas dunia. Jadi tadi yang pertama dia menarik dengan paksa, yang kedua dia juga memberikan indikator, ini loh Anda masuk dunia, ini indikatornya, kalau enggak ente minggir. Ibarat kayak kita masuk jalan tol, ini loh kendaraan yang bisa lewat di sini. Jadi kalau kendaraan udah lewat katakan 30 tahun kemudian memaksakan diri jalan tol, itu nanti bukan kita dipinggirkan oleh petugas, tapi kita minggir dengan sendirinya. Karena kendaraan kita udah reot, udah nggak punya tenaga, ya, mesinnya udah batuk-batuk. Kemudian ya penumpang juga udah tidak nyaman dalam semobil itu. Nah inilah kondisinya gitu. Jadi dalam pertarungan dunia, kompetisi global ini, kita menakar diri kita sendiri. Jadi kalau kita paksakan masuk juga dengan indikator-indikator yang tidak cukup, kita yang meminggirkan diri kita sendiri. Mau ke Singapura bertarung misalnya, belum sampai ke sana udah tenggelam kita di tengah laut antara Batam dan Singapura. Kenapa? Karena pertarungan kompetisi kita tidak bisa masuk grid yang ada di Singapura. Nah inilah sebuah keterpaksaan yang suka atau tidak kita wajib masuk ke sana. Ini istilah kalau dalam industri itu namanya disruption, ya, yang terjadi sebuah era, suasana, keadaan orang dipaksa walaupun dalam keadaan tidak siap. Ini luar biasa globalisasi yang memberikan dampak kemana-mana. Kemudian kehadiran revolusi 4.0 dan 5.0 juga makin memperkokoh tagihan pendidikan menjadi kelas dunia. Nah, lagi-lagi bahwa kita sudahlah globalisasi, tambah lagi revolusi industri yang sekarang sudah di hadapan kita, yang sudah masuk ke dalam wilayah kehidupan kita. Ya, mau tidak mau, tidak ada alasan kita tidak masuk dalam kompetisi secara global ini. Ini tantangan yang serius bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini indikator World Class Education, WCE atau WCU, ya, World Class University atau World Class Education. Ini standar internasional. Nah, ini yang mereka lakukan menjadi standarnya. Yang pertama adalah 30% kegiatan itu pembelajaran. Nah, 30% itu pun sudah dimodif betul pembelajaran itu, yang real, yang skill, yang bisa mengantar ke mereka hidup dalam percaturan dunia. Yang kedua adalah 30% ada prestasi dan reputasi yang mereka selalu hasilkan, mereka gulirkan, dan mereka tunjukkan dengan kinerja-kinerja, baik dosennya, mahasiswanya, karyawannya, semua punya prestasi dan reputasi. Inilah didorong oleh manajerial dan leadership sebuah perguruan tinggi, bagaimana menampilkan, menagih semua elemen sumber daya manusia di kampus itu punya reputasi karya ilmiahnya, bukunya, mengajarnya, kemudian produk-produknya, sampailah prestasi-prestasi akademis dan juga non-akademis. Yang ketiga adalah 30% mereka menekuni riset. Maka itu umumnya perguruan tinggi kelas dunia itu, atau juga pendidik kelas dunia, mereka memang sudah menjadi universitas riset. Jadi di sana bersiliweran riset itu, uang banyak untuk riset itu. Nah, kita boleh lihat seperti apa kondisi wajah perguruan tinggi Islam kita, baik negeri maupun swasta. Dulu masa saya, kita coba membuat 30% riset itu, nggak mampu gitu. Nggak tahu saya kalau Adinda Hairun Nas ini apa bisa membuat riset itu 30% dari total pembiayaan untuk keseluruhan gitu, sehingga kita bisa mendapat predikat universitas riset itu. Nah, ini berat nih tantangan ini gitu ya. Kalau dulu masa saya rektor, susah sekali untuk membangun 30% untuk menjadi kampus universitas riset itu. Tapi ini tantangan gitu kalau kita mau menuju dunia. Jadi bagaimana caranya bisa membagi porsi-porsi anggaran itu untuk memang menampilkan ketiga bagian besar ini. Seperti tadi, jumlah prestasi dan reputasi. 30% berarti anggaran dituangkan di sana. Artinya bagi dosen yang punya talenta apa, beri pada dia, biar berkembang talenta itu bisa menjadi reputasi internasional gitu. Nanti diriset, dijadikan buku dan sebagainya. Jadi artinya kita tidak hanya melihat bahwa SDM kampus itu hanya reputasi dan prestasinya pada ansih akademik gitu. Bisa dalam konteks lain.
Karena variasi SDM kita itu kan macam-macam, ada talenta yang beraneka macam, ada aptitude yang juga beraneka macam. Pak Rektor karena orang di psikologi pasti paham itu ya, tentang kecerdasan, talenta, aptitude, sampai pada karakter. Keragaman ini ternyata itu ditantang di sebuah lembaga pendidikan tinggi. Bisa nggak penampilan 30% dari anggaran itu untuk membangkitkan prestasi dan reputasi itu? Wah, ini luar biasa berat ya, tantangan tuh kita bisa menuju ke dunia ini. Nah, kemudian yang keempat, 7,5% SDM itu adalah berada pada kawasan lingkup internasional. Artinya dia punya juga link, misalnya apakah ke Singapura, Malaysia, Brunei, atau juga ke negara-negara barat, Eropa, Cina, termasuk Jepang. Jadi nanti mereka punya simbiosa hubungan, apakah dosen tamu kah, apakah pertukaran doktor dan profesor kah, apakah ada sebuah kemitraan misalnya yang bisa saling mengisi. Katakan misalnya apakah dosen kita bisa sebagai dosen di sana, dosen mereka juga jadi dosen di sini. Nah, hal seperti ini sangat membantu untuk kita menuju go internasional itu. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan boleh mendapatkan double degree. Double degree itu misalnya S1 sekarang, katakan Ibnu Sina 60 SKS. Nah, 80 SKS misalnya diambil di Batam, sisanya diambil ke luar negeri. Nanti keluarnya dapat double degree. Dari Batam ini dia dapat gelar apa yang dikeluarkan di sana, kemudian nanti dari perguruan tinggi kerjasama yang di luar negeri dapat gelar juga. Nah, ini luar biasa nilainya, bisa memberikan kontribusi di samping melatih anak kita masuk dunia internasional. Saya kira ini sangat langka perguruan tinggi yang melakukan, termasuk negeri. Saya kira tidak banyak yang berani melakukan spekulasi seperti ini. Padahal ini sebuah tagihan yang bisa dilakukan hari ini, currently dan futuristic. Nah, yang terakhir, yang kelima, adalah 2,5% itu kemitraan kerjasama. Apakah ada study visit, simposium internasional, jurnal bersama, dan riset bersama, termasuk juga tadi seperti misalnya visit profesor dan visit doktor. Nah, saya kira ini peluang-peluang yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menuju WCE atau WCU, atau World Class Education, atau World Class University. Saya kira ini bisa kita pikirkan ya, kita buat dalam mimpi kita masing-masing. Walaupun ini sulit dan susah, tapi mau tidak mau, karena kita ditarik dalam dunia yang sudah kompetisi global, pelan-pelan lah kita memulai. Dari mana? Tentu tidak sekaligus. Kita bisa bertahap melakukannya, mana yang kita perlu dahulukan dan mana nanti yang level-level berikutnya. Saudara sekalian yang saya hormati, ini ada 8 indikator sistem pendidikan kelas dunia. Kalau kita mau menuju kelas dunia ya. Nah, saya tidak perlu baca semuanya, tapi saya coba tampilkan saja pada poin 7 dan 8. Anda bisa lihat apa yang dibikin oleh Yung Zhou. Ini adalah seorang Director of Information Research Center of China. Jadi beliau ini adalah direktur dari pusat penelitian atau pusat informasi penelitian di China. Jadi beliau memberikan 8 indikator dari hasil penelitiannya di beberapa negara di dunia. Inilah kalau kita ingin masuk dalam sistem pendidikan kelas dunia, termasuk juga WCU, World Class University itu. Apa diantaranya ini? Yang nomor 7 adalah lembaga pendidikan beroperasi dalam perspektif global, lintas negara, kemitraan internasional, peserta didik dan SDM terlibat interaksi dengan lembaga pendidikan dan negara lain. Atau dengan kata lain, beliau katakan lintas kampus, lintas negara, lintas SDM, dan juga mereka bisa mendapatkan double degree. Dan juga berbagai ragam kerjasama seperti jurnal dan sebagainya. Yang kedelapan, kata si Yung Zhou ini, mengembangkan kompetensi global. Apa kompetensi global itu? Katanya mengacu pada keunggulan berinteraksi dengan lintas negara. Misalnya mereka unggul berinteraksi lintas negara itu dalam perspektif budaya, unggul dari segi etnis, artinya tidak lagi membedakan etnis, warna kulit,
Mereka juga tidak lagi membedakan agama. Artinya agama apapun mereka bisa berada dalam satu komunitas. Unggul dalam bahasa. Artinya bahasa tidak menjadi kesulitan dalam mereka untuk berkomunikasi lintas negara dan budaya itu. Nah, terakhir adalah unggul dalam teknologi dan juga selalu melakukan karya wisata. Karya wisata itu semacam studi visit, kunjungan, riset di dalam perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. Nah, ini diantara yang diberikan oleh seorang yang sudah melakukan penelitian tentang pendidikan kelas dunia ini, si Yong Zhao ini. Jadi boleh kita setidaknya jadikan katakanlah pegangan untuk kalau kita mau melakukan inovasi lembaga pendidikan kita dalam rangka menuju dunia, dalam rangka memiliki keunggulan-keunggulan dan juga nanti output kita yang punya kelas atau bermartabat. Nah, kita masuk ke dalam wawasan yang ketiga, generasi yang unggul. Apa yang maksud generasi unggul? Generasi unggul itu adalah generasi yang memiliki seperangkat koleksi nilai lebih berupa keilmuan, keahlian, skill, profesionalitas, dan akhlak. Yang mana dengan koleksi itu mereka mampu mengapresiasikan dirinya di pentas lokal, nasional, dan internasional atau global. Inilah generasi yang unggul itu. Jadi mereka punya seperangkat koleksi nilai lebih, baik keilmuan, skill, termasuk akhlak, yang menjadi landasan ketika mereka akan bertarung di dalam dunia global atau dunia yang penuh dengan tantangan yang seperti kita rasakan pada hari ini. Berikutnya, apa pula yang dimaksudnya generasi bermartabat? Generasi yang bermartabat itu adalah generasi yang memiliki ketangguhan. Tangguh apa di sini adalah nilai-nilai yang mereka miliki, baik nilai-nilai yang terkait dengan budaya, adat istiadat, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebangsaan, semua nilai ya yang secara komprehensif mereka harus miliki. Wabil khusus nilai terkait dengan keahlian bidang ilmu yang mereka tekuni. Mereka juga memiliki ketangguhan sikap, perilaku, karakter, dan akhlak yang ditempa melalui proses dan pengalaman pendidikan dan keagamaan, sehingga mereka memiliki pribadi yang matang, dewasa, mandiri, dan siap hidup secara manusiawi dan beradab. Nah, dengan kata lain, generasi yang bermartabat itu adalah mereka yang punya kemuliaan dan kehormatan. Mereka yang mulia dan terhormat. Inilah yang dikatakan dengan generasi yang bermartabat itu. Nah, kemudian apa yang competitive advantage, keunggulan bersaing yang perlu kita cermati untuk kebutuhan kita hari ini? Pertama adalah CA, singkatan dari competitive advantage, adalah pentas global tempat semua SDM berpacu dan kelebihan, kekuatan, dan ketangguhan. Jadi barang siapa yang hari ini mau tampil di pentas global tanpa nilai-nilai kelebihan, skill kelebihan, kekuatan, dan ketangguhan, dia akan terpinggir, dia akan meminggirkan dirinya sendiri. CA adalah modal utama dalam kita memasuki pentas global agar bisa eksis, survive, dan menjadi winner pemenang dalam kancah global. Ketiga, CA adalah sebuah realita yang tidak bisa dihindari karena dia datang menghadapi dan menghadang kita kemanapun kita pergi dan berlari. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kita nggak bisa menghindar. Dia ada di hadapan kita. Lari ke samping, dia ada di samping. Lari ke kiri, dia ada di kiri. Kemana kita mau berlari? Tidak ada jalan, tidak ada pilihan. Kita harus siap masuk ke dalam pertarungan itu. CA adalah pilihan. Pilihannya ready to fight, siap bertarung dengan keunggulan, atau ready to KO. Ya, siap bertarung dengan keunggulan dan winner, atau siap bertarung dengan KO, dengan kalah, takluk, telak dengan kompetisi global yang sudah menganga ada di hadapan kita. Unggul versus bermartabat. Unggul lebih didominasi oleh kapasitas SDM pada perspektif keilmuan, kognitif, sosial, budaya, talenta, kecerdasan, dan skill tadi disampaikan oleh Pak Prof. Hairunas yang menjadi kebutuhan bersaing dengan lembaga dan SDM global. Bermartabat lebih didominasi oleh kapasitas akhlak, etika, moral, emosional, dan spiritual. Keduanya harus terintegrasi. Artinya seorang individu tidak cukup hanya memiliki keunggulan, tapi juga harus punya kemuliaan, punya kehormatan diri di dalam kehidupannya, yaitu dikenal dengan akhlak tadi. Maka
itu bermartabat lebih didominasi oleh kapasitas akhlak, etika, moral, emosional, dan spiritual. Keduanya harus terintegrasi dalam sebuah dimensi keunggulan di dalam jasadnya. Dimensi keunggulan adalah jasadnya, kira-kira seperti itu. Martabat adalah ruhnya. Kemudian dibalut oleh nilai-nilai keislaman, yaitu Al-Quran dan hadis, jadi nilai-nilai akhlakul karimah di dalam kehidupan generasi muda kita yang berada di dalam pentas pendidikan menuju dunia global. Saya kira itulah beberapa pengantar untuk kesempatan ini. Boleh kita dalami nanti, kan saya hanya menambah, jadi kalau nambah kan tidak banyak seperti apa yang disampaikan pembicara utama. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.